Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada siang hari ini dengan izin Allah kita bisa kembali berkumpul berjumpa dalam keadaan yang insyaallah diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tercurahkan kepada Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pada waktunya nanti kita semua akan mendapatkan syafaatnya yaumal qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kita tentang rukun salat. Dari 13 rukun salat yang akan kita bahas, sudah 3 yang kita jelaskan. Yang pertama adalah niat, kemudian takbiratul ihram, yang ketiga berdiri. Nah, 3 niat ini dilakukan bersamaan, ya sambil berdiri, ya sambil niat, ya sambil mengucapkan Allahu Akbar. Dan kita sudah jelaskan ini cukup jelas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Hari ini masuk rukun yang keempat, dan ini rukun yang selalu menjadi menarik untuk diperbincangkan, yaitu membaca Al-Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Jadi membaca surat Al-Fatihah adalah rukun dalam sholat. Orang yang tidak membaca Al-Fatihah dalam sholatnya, maka dalam mazhab Imam Syafi'i batal sholatnya. Atau membaca, ya, kalau tidak baca batal. Atau membaca tetapi tidak memenuhi syarat. Pembacaannya itu tidak memenuhi syarat, itu juga batal. Karena orang yang membaca Al-Fatihah tidak memenuhi syarat sama seperti orang yang tak membaca Al-Fatihah, batal. Baik, kita coba akan uraikan satu persatu. Qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah, wa hiya ruknun fi kulli raq'atin minas shalah. Ia merupakan rukun pada setiap rakaat. Artinya di rakaat pertama ya wajib baca, rakaat kedua wajib baca, 3, 4 wajib membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Kalau niat kan cuma di rakaat pertama. Takbiratul ihram cuma di rakaat pertama. Tapi kalau Al-Fatihah di setiap rakaat. Ayyan kana nau'uha, apapun bentuk sholatnya, nama sholatnya, mau sholat fardu, mau yang sunnah, mau yang sendiri, baik yang berjamaah, yang adaan, yang qadaan, wajib membaca Al-Fatihah. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim, la salata, yakni tidak sah salat, liman lam yaqra, bagi orang yang tidak membaca bi Fatihatil Kitab, membaca surat Al-Fatihah. Nah, yang sering menjadi pertanyaan adalah ketika kita datang sebagai masbuk, datang posisi imam sudah mau ruku', kita takbir, tak sempat membaca Al-Fatihah.
Apakah melanjutkan Al-Fatihah meski ketinggalan beberapa rukun, atau sebaiknya tinggalkan itu rukun Al-Fatihah dan mengikuti imam? Saya coba akan jelaskan masalah ini dengan singkat. Pertama, ada hadis yang menerangkan bahwasanya bacaan imam itu telah menggantikan, mewakili bacaan makmum, gitu ya, bacaan makmum. Bagaimana? Apakah kemudian akhirnya seperti di dalam mazhab Imam Abi Hanifah atau Hanafi, makmum itu nggak perlu lagi baca Al-Fatihah, Pak. Jadi kalau lagi sholat, imam baca Al-Fatihah itu sudah mewakili dia. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i enggak, imam wajib baca, makmum juga wajib baca. Makmum tidak membaca, batal sholat makmumnya. Nah sekarang kalau yang ketinggalan gimana Ustaz? Nah, jadi ketika seorang makmum ketinggalan, yang kita sebut dengan masbuk, jadi makmum itu ada dua macam, Pak. Makmum yang ikut dari awal namanya makmum muwafiq. Kalau makmum yang ketinggalan namanya makmum masbuk. Nah bagi yang masbuk dan tidak berkesempatan membaca Al-Fatihah, maka tinggalkan Al-Fatihahnya, ikuti imamnya. Jadi Allahu Akbar, tidak sempat baca, langsung ruku. Dalam kondisi ini hadis Nabi tadi terpakai, yaitu bacaan imam telah menggantikan, mewakili bacaan makmum. Logikanya begini Pak, wakil itu kan baru terpakai kalau yang aslinya tidak datang. Wakil wali kota itu baru dimanfaatkan atau bertugas kalau wali kotanya tidak bisa bertugas. Artinya apa? Saya sebagai makmum selama masih bisa membaca Al-Fatihah, ya nggak usah diwakilin. Imam baca dewe, saya baca sendiri. Nah ketika saya tidak sempat lagi karena imam sudah mau ruku dan saya datang terlambat, dalam posisi inilah imam bisa mewakili saya, ya, bisa mewakilkan kita sebagai makmum. Jadi bapak tetap wajib baca Al-Fatihah. Tapi kan Ustaz, ketika kita baca Al-Fatihah, imam kan lagi baca surat, katanya mendengarkan bacaan surat itu wajib. Jadi ketika imam waladdallin amin, dia kan baca misalnya wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Nah saya kalau sibuk baca Al-Fatihah, berarti saya nggak dengarkan imam baca Al-Quran. Sudah kami sempat jawab pada pertemuan yang lalu, mendengarkan bacaan Quran menurut mayoritas ulama hukumnya tidak wajib tapi sunnah. Mendengarkan, ada orang ngaji bapak dengerin, itu sunnah. Sedangkan membaca Al-Fatihah wajib. Maka tetap membaca karena mengedepankan yang wajib dari yang sunnah. Sudah selesai baca Al-Fatihah, imam belum selesai dari bacaan, baru didengarkan. Kira-kira jelas Pak ya? Jadi tetap baca Al-Fatihah karena itu wajib, rukun. Sedangkan mendengar bacaan imam hukumnya sunnah. Kemudian terkait basmalah, dalam mazhab Imam Syafi'i, basmalah itu ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim itu ayat dalam Al-Fatihah. Tapi di mazhab yang lain, basmalah tidak termasuk surat Al-Fatihah. Makanya nggak wajib Pak. Sebagian kalau yang sholat di Mekah misalkan, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahnya mana? Karena versi madhab dia, Bismillah itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Makanya nggak wajib. Tapi kalau kita dalam madhab Imam Syafi'i, Bismillah itu termasuk makanya harus dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dibaca. Nah, yang jadi pertanyaan, tapi kalau bismillah tidak dianggap ayat Al-Fatihah, berarti ayat Al-Fatihahnya 6 dong Ustaz. Sedangkan kita sepakat Al-Fatihah itu 7 ayat. Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Nah kalau bismillah tidak masuk berarti tinggal 6. Oh enggak, mereka memotong bagi 2 ayat terakhir. Jadi ayat pertamanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nanti ayat terakhirnya Siratal ladzina an'amta alaihim, itu dianggap ayat ke-6. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu ayat ke-7. Sedangkan mazhab Imam Syafi'i 2 ayat tadi dianggap satu ayat. Makanya disunnahkan, afdal seorang imam membaca ayat terakhir 1 nafas. Ayat terakhir itu diusahakan bisa 1 nafas. Karena bismillah dianggap 1 ayat, maka ayat terakhir jangan dipotong 2. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di 1 nafaskan. Bahkan kalau mau dibuat 2 nafas karena nggak sanggup, afdalnya di alaihim yang kedua. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau mau dipotong 2, afdalnya di alaihim yang kedua, balik lagi dikit baru selesaikan. Itu demi menjaga mura'ah 7 ayat, demi menjaga, memperhatikan jumlah ayat Al-Fatihah yang 7. Itu afdalnya. Bahkan kalau di Masjid Agung ditegur Pak, kalau imam tidak 1 nafas di ayat terakhir ditegur. Karena sanad kami, ya sama sanad guru-guru kita itu ketika setoran pakai qiraat Imam Hafiz an Asim, itu 1 nafas di ayat terakhir, tidak dipotong 2. Jadi afdalnya itu satu nafas. Kalau sampai dibuat nafas kadang ditegur sama syekhnya, 2 nafas, 1 nafas, jangan 2 nafas. Kalau pakai qiraat Imam Hafiz. Walaupun kami pernah setoran juga dengan Syekh Ahmad Isa Ma'asarawi dan muridnya, itu boleh, beliau nggak apa-apa kalau memang nafasnya tidak bisa potong 2. Ya artinya tidak terlalu. Ya, tapi sebagian masjid ketat di Masjid Agung itu ya, sampai semacam menjadi ketentuan imam di situ harus baca 1 nafas. Ya. Baik, berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang sahih, bahwasanya dari Ummu Salamah mengatakan Nabi menganggap bismillah sebagai ayat Al-Fatihah. Begitu riwayatnya. Ya, annan nabiyya adda bismillahirrahmanirrahim ayah. Ya, menganggap bismillah itu sebagai ayat tersendiri. Baik, sekarang membaca Al-Fatihah itu ada syaratnya, Pak. Tidak memenuhi syarat ini sama saja tidak baca Al-Fatihah. Apa syaratnya? Saya sebutkan secara singkat dan sebagian akan saya rinci. Yang pertama, an yusmi'al qari'u nafsahu idza kana mu'tadilas sam'i. Hendaknya yang membaca Al-Fatihah memperdengarkan dirinya sendiri. Jadi kalau baca Al-Fatihah itu bersuara, Pak. Kita tahu bacaan itu ada 2 jenis, ada jahar, ada sir. Ada jahar, ada sir. Nah yang terkadang keliru dimaknai sir ini ada yang memaknai dalam hati. Salah.
Sir itu tetap dibaca pakai lisan dan bersuara, cuma yang dengar dia dewek. Tapi kalau jahar, membaca didengar oleh dirinya dan orang lain, itu namanya jahar. Jadi kalau Bapak Allahu Akbar diam gini, kok nggak baca Al-Fatihah? Udah Ustadz dalam hati, batal sholatnya. Harus pakai lisan, pakai bacaan, namanya juga baca. Ya, kalau dalam hati namanya bukan baca, ngeremeng namanya. Bahasa wong Jawanya ngeremeng. Harus pakai lisan. Makanya disebut dengan rukun qauli, rukun bacaan. Atau dia baca pakai mulut tapi nggak ada suara, qomat kamit aja Pak, itu juga tidak sah sholatnya, batal. Maka minimal harus memperdengarkan dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Dirinya. Itu sir namanya. Nah, tapi jangan juga terlalu keras. Kadang-kadang aduh kita ini sholat di sebelah wong bacanya kerasnya. Asyhadu an la ilaha illallah. At-tahiyyat. Ayo sudahlah mamang bae baca. Lajulah wakilkan kita. Mengganggu, tasbihnya keras, tahiyatnya keras, al-fatihahnya keras, sampai mengganggu orang di sebelahnya. Enggak, cukup dia saja yang dengar. Alhamdulillah, cukup. Tapi bersuara, jangan enggak bersuara. Jadi baca al-fatihah itu harus bersuara. Yang kedua, membacanya berurutan, yakni sesuai dengan ayat tertibnya. Dan yang penting, nah ini dia. Standar membaca al-fatihah itu Pak, tasydidnya, tahu tasydid Pak ya? Kalau di kampung orang kadang menyebutnya tasjid, ya, itu salah nyebut. Yang betul tasydid, yang tanda gini itu Pak. Itu jumlahnya di dalam Al-Fatihah ada 14. Satu saja hilang, batal sholatnya. Satu saja tanda tasydid itu tidak terbaca. Contoh, iyyaka na'budu. Iya itu ada tasydidnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau ada imam ataupun kita sendiri, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, batal salatnya. Karena tasydidnya hilang. Di bismillah misalnya, atau bismillahirrahmanirrahim, itu tasydid, jangan bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, batal salatnya. Bismillahirrahmanirrahim, ra-nya itu ada tasydidnya, bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa itu Pak? Bismil 1, bismil di lam, bismillah, hir 2, ar 3, alhamdulil 4, ya Rabb 5, alamin, ar-Rahman nir-Rahim 7, maliki yaumiddin, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad 13, dol 14 jumlahnya. Yang sering terjadi atau sering kita dengar di sebagian imam, di banyak titik, ada yang di iya, ada yang di ar-Rahmanir-Rahim, bismillahirrahmanirrahim, ketutup dengan suaranya yang bagus, padahal salah itu Pak, dan batal, bukan sekedar salah, batal sholatnya. Menghilangkan satu tasydid dalam Al-Fatihah, batal. Bismillahirrahmanirrahim, enggak, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-Rahmanirrahim, batal. Maliki yaumiddin, iya ada tasydidnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, batal, hilang ya tasydidnya. Di waladhdallin biasanya,
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di lamnya hilang, padahal waladdallin. Hati-hati Pak, ini terutama buat para imam, sholat jamaah kita ditentukan juga dengan kita. Ya kita juga wajib membaca, jadi hati-hati dengan tashdidat, yani syiddat, ya, mura'iyan makharijal hurufi wa ibraz asyiddati fiha. Kemudian yang ketiga, jadi tadi minimal terdengar bacaannya, syaratnya. Yang kedua memperhatikan tertib dan makharijul huruf dan tasydidnya. Yang ketiga tidak melakukan kesalahan, alla yalhana fiha lahnan yughayyiru ma'na. Jangan sampai melakukan kesalahan yang sampai merubah makna. Nah ini harus tahu juga bahasa Arab memang. Ya, dalam ilmu tajwid, orang yang salah membaca itu kesalahannya disebut dengan lahnun. Dan lahnun ini ada dua macam. Ada lahnun jali, ada lahnun khafi. Lahnun jali itu salah yang terang benderang sampai merubah makna. Lahnun khafi, kesalahan yang samar, yang ringan, tidak sampai merubah makna. Di antara yang sering terjadi di Al-Fatihah, alhamdulillahi alham, atau sebagian ada yang alhamdulillah. Itu maknanya Pak berubah, serubah-rubahnya. Alham itu yang betul. Alham artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, itu pujian. Tapi kalau Bapak bacanya alham, itu artinya kematian untuk Allah. Alham, khamada, redup, keredupan, redup. Jadi kalau lilin nak mati itu namanya khamdu. Khamdu bukan hamdu. Jadi alhamdulillah itu maknanya matilah Allah Subhanahu. Tadinya nak muji malah caci maki namanya, batal sholat. Apalagi alhamdulillah. Ada juga alhamdulillah. Al-Fatihah jadi Al-Fatihah, ha jadi kaf. Ya, ini maka jujur Pak ya, mungkin untuk kita yang umurnya sudah agak sepuh mungkin malu sungkan, tapi demi Allah kalau Bapak punya kenalan di masjid dekat kompleknya ada ustadz bacaannya bagus, sekali-kali datangi ustadz, mohon ustadz dengarkan Al-Fatihah aku ustadz, ada enggak catatannya Pak, ini demi sholat kita. Enggak apa-apa ustadznya lebih muda, enggak apa-apa, coba kata ustadznya cukup alhamdulillah, berarti sholat kita. Ustadz kalau bacaan saya ini jadi imam untuk minimal keluarga sah. Oh sudah alhamdulillah. Sekali-kali minta diperdengarkan bacaan. Saya khawatir orang yang sungkan, gengsi, nggak mau tadi sholat 30 tahun sampai di akhirat dicatat nggak ada sholatnya kok. Loh saya sholat, nggak, kamu Al-Fatihahnya nggak benar. Waduh, hanya karena kamu nggak mau belajar. Ya, makanya dulu kami di Lampung Pak Haji buat program sampai ada ruangan di masjid itu konseling Al-Fatihah. Jadi kayak kalau dia ngaji di depan umum gini salah, disalahkan tuh malu aja, ketahuan yang lain. Apalagi sudah dianggap tokoh, malu dan disalahkan. Jadi biarlah masuk ke ruangan itu, nanti ustadznya jelaskan, dicatat ini salahnya begini, yang benarnya begini. Minggu depan store lagi. Jadi ada menerima konsultasi Al-Fatihah seminggu sekali, dijadwalkan orang laporan. Itu bagus sekali, bisa diterapkan. Ya. Yang berikutnya dan lain-lainnya ya, salah-salah yang lainnya banyak. Siratal ladzina an'am, ada yang kebalik, siratal ladzina an'am, ada yang ain galo, ada yang jadi hamzah galo, ada yang terbalik.
dan sebagainya. Yang berikutnya an yaqra'a bil arabiyyah, ya, harus baca Al-Fatihah pakai bahasa Arab. Jangan seperti yang pernah muncul di tahun 2000-an dulu di Jawa Timur kalau nggak salah. Boleh sholat pakai bahasa Indonesia. Al-Fatihahnya nggak sah. Fala tasihhu tarjamatuha lianna tarjamataha laysat Qur'anan. Tidak sah menggunakan terjemahan Al-Fatihah karena terjemahan tetaplah bukan Al-Quran. Yang Quran itu yang berbahasa Arab. Yang terakhir, syarat daripada membaca Al-Fatihah an yaqra'aha al-musalli wa huwa qa'im falau raka'a wa huwa la yazalu yutammimuha batalatil qira'ah wa wajabatil i'adah. Ya, hendaknya membaca Al-Fatihah seutuhnya dalam keadaan berdiri. Ada orang yang buru-buru, Pak, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim waladhdallin amin. Di kalimat waladhdallinnya itu sudah enggak posisi berdiri, tapi sudah mau ruku. Artinya tidak membaca seutuhnya Al-Fatihah itu dalam kondisi berdiri. Itu batal sholatnya dan wajib diulang. Ya, wajib diulang. Ustaz, bagaimana dengan mu'allaf yang baru sehari 2 hari masuk Islam? Dia belum hafal Al-Fatihah misalnya. Ya. Bagaimana sholatnya? Sholat dengan baca zikir seperti panjangnya 7 ayat. Jadi boleh orang-orang yang baru 2-3 hari masuk Islam tadi, Allahu Akbar, bisa astagfirullah, 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 seperti kira-kira sepanjang Al-Fatihah. Tapi nggak nyampe sebulan cak itu. Kalau sebulan masih begitu, tidak belajar namanya. Makanya begitu dia masuk Islam, tugas pertamanya adalah belajar sholat. Belajar sholat. Dan ini menjadi PR. Gak tahu di Palembang ini ada enggak mu'allaf center. Ya, kalau di beberapa daerah kan ada mu'allaf center. Wong masuk Islam itu terdidik, akhirnya diajarkan apa yang menjadi kewajibannya. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, itulah syarat dari rukun yang keempat, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Bapak Ibu dipersilahkan, monggo. Ya, ya Kak. Coba. Boleh saya ulangi? Pada saat membaca Al-Fatihah tadi, seorang itu seberapa tingkat kesalahannya yang sehingga bisa membatalkan, dan seberapa yang memang masih, oh ini masih boleh, masih nggak apa-apa. Oke. Kira-kira gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Untuk dirangkum agak sulit. Intinya kesalahan saat membaca Al-Fatihah yang kita sebut dengan lahan, ada yang jali, ada yang khafi, ada yang fatal, ada yang ringan. Yang fatal itu yang sampai merubah makna. Di antara ciri-ciri merubah makna, merubah huruf. Ha jadi kho, jadi ha, ain jadi a, itu merubah huruf. Tapi kalau panjangnya agak kepanjangan sedikit, ikhfa'nya enggak dapat, itu tidak fatal, tidak sampai merubah makna. Misal Maliki yaumiddin, kepanjangan ma-nya itu, padahal 2 harokat jadi 4. Batal enggak? Enggak batal. Ya, tapi jangan jadi imam. Cari yang lain deh imamnya. Kecuali imam darurat, enggak apa-apa. Namanya imam darurat. Sering misalkan karena biasanya terbawa lagu. Ya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina sirat, 4 harokat itu. Siratal 2 harokat saja. Ya. Nah itu batal nggak Ustaz? Nggak batal. Ya, yang panjang menjadi panjang, agak panjang itu nggak batal. Tapi yang pendek jadi panjang bisa batal. Yang pendek jadi panjang. Tapi kalau sudah panjang, cuma panjangnya ngelebihin dari kadarnya, itu nggak membatalkan sholat dan tidak fatal.
Tetapi kalau tidak panjang jadi panjang, bisa berubah. Misalnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Manjang. Padahal tidak, itu maknanya berubah, Pak. Kalau Alhamdulillah artinya segala puji bagi Allah. Tapi kalau itu maknanya apakah segala puji itu bagi Allah? Bertanya dia. Itu artinya dalam bahasa Arab apakah. Tapi kalau enggak jadi, maknanya enggak bertanya. Nah, nanti detailnya ya Pak ya, adalah setor ke guru yang ngerti satu ilmu tajwid, syukur-syukur ngerti bahasa Arab. Ya. Jadi tidak melakukan kesalahan yang sampai merubah makna, makharijnya berubah, ya, makharijul hurufnya berubah. Kalau sifat hurufnya ya tidak berubah. Tidak apa-apa, bukan tidak apa-apa ya, tidak sampai merubah makna. Wallahu a'lam. Cukup, Pak? Satu lagi, Tad. Oke. Tidak masuk kantor ya, aman ya. Agak lamon ini. Mungkin kamu pernah ngalami kan, kadang-kadang kalau makmum ini, kalau kita jadi makmum nih Tan, imam kan baca Fatihah sudah, terus baca ayat. Nah kita baru baca Al-Fatihah nih, tahu-tahu dia sudah ruku. Nah cak mana itu Tan? Iya. Pertama, kalau sudah biasa di masjid tersebut, kan tahu nih, oh imam saya ini Rossi dia, Valentino Rossi, ngebut, ya sudah kita imbangi. Jangan kita sudah tahu imamnya kebut, kitanya lambat. Imamnya sekarang tidak tahu, kebetulan mampir di suatu masjid, kita baca biasa, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Baru sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imamnya rukuk. Apakah si makmum ini melengkapi Al-Fatihahnya ataukah dia langsung ikut rukuk? Perhatikan Pak, tadi di awal saya sebutkan makmum itu ada dua macam. Ada makmum masbuk, itu yang ketinggalan. Imam sudah sholat, sudah baca, dia baru datang, itu masbuk. Ada imam makmum muwafiq namanya. Makmum muwafiq itu adalah makmum yang sudah ikut sejak awal bersama imam, atau ikutnya ini disamakan dengan muwafiq, atau ikut tapi tidak terlalu terlambat, artinya masih punya waktu untuk baca Al-Fatihah. Misalnya imamnya baca surat Sabbihis, saya datang begitu dia baca surat As-Sabbih, itu kan cukuplah kita baca Al-Fatihah selesai sampai imamnya menyelesaikan Sabbihis. Ini namanya bisa disamakan dengan yang muwafiq. Nah, kalau untuk makmum yang muwafiq, maka wajib menyelesaikan Al-Fatihahnya meski imamnya sudah ruku'. Dari awal saya nih, zuhur tadi saya ikut dari awal misalnya. Ya, saya lagi baca iyyaka, mungkin kepanjangan di iftitahnya tadi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu akbar. Ininya siapa? Imamnya. Saya baru sampai iya, maka lanjutkan bacaannya. Tapi dipercepat. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Meski imam sudah berdiri masih boleh. Disebutkan dalam beberapa kitab masih diberikan toleransi ketika ketinggalan 2 atau 3 rukun. Masih diberikan toleransi si makmum ini ketinggalan tadi. Ya. Itu jika makmumnya muwafiq. Kalau makmum masbuk, dia datang, imamnya lagi sholat, ruku', dia belum baca Al-Fatihah nih, atau baru baca Bismillah, maka langsung ikut. Tapi kalau makmum yang sejak awal sudah ikut, sempurnakan Al-Fatihahnya, walaupun ketinggalan beberapa rukun. Jelas gak sampai ini? Ya. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini sudah masuk jam kerjanya. Saya agak kelamaan berarti jelasinya. Udah 3 jam 1:16. Semoga bisa manfaat. Ada rekamannya, nanti silakan di like and subscribe. Ini masuk Bang Raya. Ini akun apa?
Waktu aku mataku Vicky, oke. Aku mataku TV. Like and subscribe. Punyanya Ustadz Afif ya. Punya masjid. Itu saja. Bapak sekali lagi saran saya yang tinggal di komplek masing-masing datangi ustadznya, atau kalau memang tidak ada datangi mana Masjid Agung atau siapa. Ketemu, tolong Ustaz dengarkan Al-Fatihah saya sekali Ustaz. Catatannya apa, kurangnya di mana. Ya, itu bentuk kerendahan hati kita dan demi kepentingan salat kita. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.